dari kelompok 3 kelas 04-01 ingin menyampaikan materi pertemuan 6 dengan judul tujuan laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Neneng Hasanah, STMAK, mata kuliah Teori Akuntansi. Happy watching! Sebelumnya, laporan keuangan adalah suatu catatan transaksi bisnis sebuah perusahaan yang biasanya dibuat pada periode tertentu dan menyesuaikan kebutuhan serta kebijakan perusahaan. Tujuan akuntansi atau laporan keuangan yaitu gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimasukkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Maksud dari tujuan akuntansi adalah tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang pertama, menurut Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI tahun 1984, tujuan laporan keuangan meliputi yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang aktiva, kewajiban, dan juga modal perusahaan. Lalu yang kedua, untuk menyediakan informasi mengenai perubahan dalam aktiva neto yang timbul dari kegiatan usaha untuk memperoleh laba. Lalu yang ketiga, membantu pemakai dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu yang keempat, menyajikan informasi penting lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban, termasuk aktivitas pembiayaan dan investasi. Dan yang terakhir adalah untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan untuk kebutuhan pemakai seperti kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yang pertama adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kedua, untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT, mereka merumuskan 4 tujuan akuntansi. Tujuan yang pertama adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan penggunaan kekayaan terbatas. Tujuan yang kedua adalah untuk mengarahkan dan juga mengontrol sumber daya secara efektif. Untuk tujuan khusus, yaitu untuk menyajikan laporan keuangan dan hasil usaha sesuai dengan GAAP. GAAP adalah General Accepted Accounting Principles. GAAP ini biasanya digunakan di Amerika Serikat. Mereka itu sama dengan IFRS, hanya saja kalau IFRS itu digunakan lebih dari 140 negara dan lebih internasional. Sedangkan kalau GAAP ini hanya digunakan di Amerika Serikat saja. Lalu untuk tujuan utama dan juga tujuan yang terakhir, untuk memberikan informasi terpercaya tentang sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Karakteristik kualitatif menurut PSAK terdiri dari yang pertama, dapat dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, relevan. Informasi harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Yang ketiga, materialitas. Informasi dianggap material jika kelalaian atau kesalahan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Yang keempat, keandalan. Informasi harus bebas dari kesalahan material dan dapat diandalkan. Yang kelima, penyajian jujur. Informasi harus menggambarkan transaksi secara akurat. Yang keenam, netralitas. Informasi tidak boleh berpihak pada kepentingan tertentu. Yang ketujuh, kelengkapan. Informasi harus lengkap dalam batas materialitas dan biaya. Yang kedelapan, dapat dibandingkan. Informasi harus memungkinkan perbandingan antar periode dan antar perusahaan. Selanjutnya, kendala dalam penyajian informasi. Adapun beberapa kendala dalam penyajian informasi yang relevan dan andal, meliputi yang pertama, tepat waktu. Penundaan dalam pelaporan dapat mengurangi relevansi informasi. Yang kedua, keseimbangan biaya dan manfaat. Harus ada keseimbangan antara biaya penyusunan laporan dan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Penting untuk mencapai keseimbangan antara berbagai karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan agar memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan. Yang keempat, penyajian wajar.
Laporan keuangan diharapkan mencerminkan pandangan yang wajar mengenai posisi dan kinerja perusahaan dengan penerapan karakteristik kualitatif dan standar akuntansi yang sesuai. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan entitas syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyusun tujuan laporan keuangan entitas syariah pada tahun 2006. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan untuk lembaga yang mencari laba atau lembaga komersil, yaitu pertama, memberikan informasi kepada investor dan kreditor untuk menilai arus kas masa depan. Yang kedua, menyajikan data tentang sumber daya ekonomi perusahaan, klaim terhadap kekayaan tersebut, serta transaksi yang memengaruhi sumber daya tersebut. Yang ketiga, membantu investor menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning power. Baik, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah tujuan utama laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Tujuan laporan keuangan juga mencakup tanggung jawab manajemen atas sumber daya perusahaan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk entitas syariah. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi utama antar perusahaan dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan strategis. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching.